Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Kabar gembira bagi tenaga kesehatan di Kota Banjarbaru. Pasalnya dana insentif dari pemerintah pusat 2,16 miliar sudah siap dicairkan untuk tenaga kesehatan di Kota Idaman. Dana insentif dari pemerintah pusat 2,16 miliar sudah siap dicairkan untuk tenaga kesehatan di Kota Idaman. Hal ini dibenarkan Kepala BPKAD Kota Banjarbaru Jainuddin yang menyebut pemerintah pusat sudah mentransfer. Menurut Jainuddin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penanganan dana nakes itu serta aparat pengawasan intern pemerintah sebagai verifikator. Jainuddin menyatakan dengan adanya verifikator, nantinya pembayaran insentif nakes di Banjarbaru akan berjalan menurut surat keputusan Menkes nomor 392. Banjarbaru memang untuk insentif nakes itu sudah ada transfer dari pemerintah pusat 2,1 atau 2,2 dari 3,6 miliar yang dialokasikan. Dan kami sudah ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan sebagai leading sector untuk penanganan dana insentif nakes ini. Mereka sudah bekerja dengan melibatkan APIP kita sebagai verifikator, dan dengan terbentuknya verifikator itu tentunya penyelesaian untuk pembayaran insentif itu akan bisa berjalan. Dan nanti kalau hendak lebih detailnya bisa dengan Dinas Kesehatan. Kalau kami sepanjang memenuhi persyaratan, kita akan bayarkan. Dana ini untuk nakes yang melakukan penanganan pasien COVID-19 seperti dokter, dokter spesialis, perawat, bidan, dan lainnya sepanjang sesuai dengan persyaratan. Dana 2,16 miliar rupiah merupakan 60% dari alokasi dana yang ditentukan pemerintah pusat, yakni 3,6 miliar rupiah, sedangkan untuk pencairan sisanya akan menyusul. Rismana, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, DPRD Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas keberhasilannya budidaya ikan bawal bintang yang dilakukan UPTD Balai Benih Ikan Pantai atau BPIP Kota Baru pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel saat menyaksikan langsung panen perdana. Sementara itu pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Selatan juga bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin untuk mengajarkan kadernya berbudidaya ikan lele dalam ember. Panen perdana dan juga panen raya ikan bawal bintang. DPRD Kalsel memberikan apresiasi atas keberhasilan budidaya ikan bawal bintang oleh UPTD Balai Benih Ikan Pantai BPIP Kota Baru belum lama tadi. Apresiasi diberikan anggota Komisi 2 Muhammad Yani Helmi saat menyaksikan langsung panen perdana ikan bawal bintang di tambak milik OPTD BPIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel. Paman Yani menyatakan panen perdana ini menjadi prestasi yang membanggakan, apalagi ikan jenis baru ini dipercaya mampu meningkatkan imunitas di tengah pandemi COVID-19. Yani berharap pengembangan bibit ikan yang tergolong jenis baru ini kedepannya dapat membantu para nelayan di seluruh daerah di Kalimantan Selatan yang berpotensi besar dalam sektor perikanan. Dan hari ini adalah panen perdana di Kalimantan Selatan, bahkan di Indonesia. Karena ikan ini baru pertama kali dibudidayakan oleh pemerintah provinsi melalui UPTD-nya. Nah ini ikan segar, bagus untuk imun kita. Apalagi di masa pandemi COVID-19. Saya berharap UPT ini terus berkembang, terus berjaya, terus menghasilkan inovasi-inovasi, membantu masyarakat nelayan kita untuk mengembangkan perikanan di wilayah pesisir kita di Kabupaten Kota Baru, di Tanah Bumbu, di Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan juga Batola. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Muhammad Padli menjelaskan keberhasilan budidaya jenis ikan komoditas baru ini merupakan panen perdana di Kalsel.
Rencananya akan segera dipromosikan ke pasar ekspor guna mendongkrak pendapatan dan peningkatan kesejahteraan para pembudidaya ikan laut di daerah ini. Ini adalah panen perdana kita lakukan panen. Nah, ini akan salah satu kita promosikan untuk bisa ekspor. Nah, nantinya secara keseluruhan nanti ini akan bisa menambah peningkatan pendapatan para pembudidaya kita, khususnya para pembudidaya laut, sehingga di depan harinya akan mendapat penambahan pendapatan, otomatis akan meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya ikan. Pada kesempatan itu secara bersama dilakukan tabur benih bibit ikan bawal bintang di keramba budidaya OPTD BBIP Kota Baru. Mohail, Banjar TV. Tim pengabdian masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang dipimpin Wakil Rektor 2 berkesempatan membantu program ketahanan pangan keluarga yang digalakkan pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Selatan di kantor Sekretariat Aisyah Kalsel, Jalan Perdagangan, Banjarmasin, belum lama tadi. Para praktisi ini memberikan pelatihan budidaya ikan dalam ember yang bisa dipraktekkan para peserta di rumah masing-masing. Caranya pun cukup praktis, yakni dengan menyediakan ember 100 liter untuk diisi sekitar 60 bibit ikan lele. Jenis ikan ini juga terbilang mudah dipelihara lantaran tidak memerlukan asupan oksigen. Bahkan di bagian atasnya bisa sekaligus ditanamkan kangkung dengan bantuan gelas plastik dan arang. Apalagi dengan budidaya ini diharapkan bisa membantu ketahanan pangan keluarga, terutama saat menghadapi pandemi COVID-19. Kawan-kawan dari universitas akan memberikan pelatihan sedikit ya dengan kawan-kawan dari Aisyah, baik daerah, cabang, ya, melakukan pelatihan budik damber ini, ya, budidaya ikan dalam ember gitu. Nah, sehingga ini menjadi inspirasi kepada pimpinan daerah, pimpinan cabang untuk nanti setelah itu mengajarkan atau mengimplementasikan apa yang kita dapatkan hari ini kepada warga Muhammadiyah, warga Aisyah yang ada di daerah dan cabang. Di kesempatan ini, sekaligus disalurkan bantuan peralatan budidaya ikan dalam ember agar bisa dipraktekkan para kader Aisyah mulai dari tingkat wilayah hingga cabang. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, banyak cara bisa dilakukan agar keluarga mampu bertahan di tengah pandemi. Di antaranya dengan membuat pupuk organik dari bahan limbah rumah tangga yang bisa dimanfaatkan. Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dari pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Selatan menggelar pelatihan ketahanan pangan keluarga di kantor Sekretariat PWA Kalsel, Jalan Perdagangan, Banjarmasin, belum lama tadi. Hadir sebagai pemateri pertama adalah Ketua Lembaga LHPB PW Aisyah Kalsel yang mengajarkan cara pembuatan pupuk organik. Pupuk tersebut bisa diolah dengan memanfaatkan sisa makanan yang tidak digunakan lagi di rumah tangga masing-masing. Dengan cara ini, keluarga di rumah bisa membuat pupuk organik yang apabila dikemas dengan baik, bisa dijual untuk menambah penghasilan. Bisa bikin pupuk secara sederhana dari bahan organik, kita bisa membuat ketahanan pangan keluarga dengan berkebun secara kecil-kecilan di rumah. LHPB merupakan lembaga baru di Aisyah usai Muktamar 2015. Lembaga ini direncanakan turut dibentuk di tingkat pimpinan daerah hingga cabang untuk membantu masyarakat dalam gerakan pelestarian lingkungan hidup dan tanggap terhadap bencana yang mengancam. Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana ini lembaga baru ada pada setelah Muktamar Aisyah di Makassar tahun 2015. Jadi sekaligus juga kami mensosialisasikan lembaga ini. Mungkin insya Allah nanti setelah Muktamar yang rencananya 2020 tapi tertunda,
Mungkin nanti Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana ini ada di daerah dan di cabang. Ada 10 lebih peserta yang mengikuti kegiatan ini, perwakilan dari pimpinan wilayah hingga cabang, dan undangan dari pengelola 2 panti asuhan Aisyah di Banjarmasin. Semuanya dibatasi untuk penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Ahmad Makpur, Banjar TV. Selanjutnya kita simak Politeknik Negeri Banjarmasin kembangkan teknologi energi terbarukan. Nantikan informasinya hanya di Banjar TV.